Surat At-Takwir ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samsu, ketika matahari. Kuwirat, digulung apa matahari. Digulung. Ya seperti karpet kalau sudah selesai dipakai itu kan digulung. Digulung. Jadi kuwirat itu lufifat waduhiba binuriha. Jadi dilipat dan cahayanya dihilangkan. Jadi kuwirat dimakna lufifat, digulung, waduhiba binuriha, dan dihilangkan cahayanya. Ini peristiwa hari kiamat seperti itu. Wa idzan nujumu, dan ketika bintang-bintang. Ini bintang-bintang di langit itu. Ingkadarat, rontok apa bintang. Jadi ingkadarat itu bermakna rontok alal ardi, di atas bumi. Jadi ingqadat watasa kotot alal ardi. Jadi ingqadat itu ya rusak, watasa kotot, dan berguguran, rontok alal ardi, di atas bumi. Dan ketika itu bintang-bintang jatuh berguguran. Wa idal jibalu, dan ketika gunung suyirat, dijalankan apa gunung. Jadi suyirat dimakna dijalankan apa gunung. Jadi duhiba biha an wajhil ardi fasorat habaan munbata. Itu di tafsir Jalalain seperti itu. Jadi duhiba, dihilangkan apa biha gunung an wajhil ardi, dari permukaan bumi. Fasorat habaan pun basah. Gunung itu menjadi debu yang beterbangan. Jadi debu yang beterbangan. Jadi gunung yang saat ini kita lihat kuat, kokoh, begitu megah, nah itu nanti di hari kiamat dihilangkan dari permukaan bumi, beterbangan, ya, seperti habaan mansuro. Wa idzal isaru, dan ketika onta hamil. Jadi isar itu maknanya onta meteng. Jadi anuk al-hawamil. Jadi pengertian dari isar adalah al-nuk al-hawamil. Jadi onta yang hamil. Iku utilat, ditinggalkan apa onta yang hamil. Ditinggalkan, tidak diurusi, dilepaskan, dikosongkan. Jadi utilat itu kalau makna aslinya itu dikosongkan. Kalau berkaitan dengan hari itu hari libur, utlah, nah, gitu kan. Dikosongkan. Jadi tidak diramut, tidak diurusi. Karena orang itu sudah heboh, sudah ketakutan karena terjadinya kiamat itu. Jadi utilat bimakna turikat bila ro'in. Jadi ditinggalkan,
bila roin dengan tanpa penggembala, au bila halbin atau tidak diambil susunya, lima dahahum minal amri, karena mereka ketakutan dari perkara yang terjadi waktu itu. Itu jadi saking takutnya itu harta apapun ditinggal. Wis orang ngurusi apa-apa wis. Wa illam yakun malun ajaba ilaihim minha. Nah ini wa illam yakun, dan meskipun tidak ada apa malun harta ajabu yang lebih menyenangkan ilahim bagi mereka minha dari onta hamil tersebut. Jadi menurut peradaban orang Arab waktu itu, artinya waktu ayat ini diturunkan, itu harta yang paling berharga itu adalah onta hamil. Ya, setiap peradaban itu pasti punya kebanggaan harta masing-masing. Kalau petani, ya kebanggaannya kalau sawahnya luas, kan gitu. Kalau peternak, kebanggaannya kalau sapinya banyak, kalau kambingnya banyak, kan gitu. Ya. Pada saat ayat ini diturunkan, peradaban waktu itu harta yang paling dianggap istimewa itu adalah onta hamil. Kenapa? Dia merasa puas karena selama ini beternak ontanya itu, dan sekarang sudah hamil waktunya melahirkan. Gendang oleh bati, loh maksudnya itu. Bentar lagi untung ini. Itu bentar lagi untung ini aku ini. Ontaku sudah hamil, sebentar lagi melahirkan. Lah unta yang hamil itu kan dirawat dengan baik, dijaga dengan baik, jangan sampai lahir prematur, apalagi keguguran kan gitu kan. Nah, harta yang lumrahnya dijaga dengan baik, nanti di hari kiamat itu ya ditinggal, prung, ya gitu saja. Apalagi harta yang tidak bernilai, ya diguak, golek selamete dhewe, golek selamete dhewe-dhewe. Nah, gitu. Jadi wa idzal isyaru utilat, seperti itu. Orang sudah tidak peduli akan harta lagi. Wa idzal wukusu, dan ketika binatang buas. Binatang buas. Wukus itu binatang buas. Kusirat dikumpulkan apa binatang buas. Jadi husirat bimakna jumiat ba'dal ba'si. Jadi jumiat dikumpulkan ba'dal ba'si sesudah hari kebangkitan. Liyok taso agar dikisos. Jadi agar dikisos. Dikisos itu gampangannya dibales. Li ba'din, bagi sebagian mereka, min ba'din, dari sebagian yang lain. Tumma tasiru turoba, kemudian binatang-binatang buas itu menjadi tanah. Nah itu. Jadi begini, yang suka berantem di dunia ini kan bukan cuma manusia. Binatang-binatang juga suka berantem, saling seruduk satu sama lain, ya kan? Saling usir satu sama lain. Yang mana kalau urusannya binatang, siapa yang kuat, dia yang menang. Kan gitu. Siapa yang kuat, dia yang menang.
walaupun itu binatang, nanti di hari kiamat juga ada hari pembalasan. Kalau di dunia dia suka nyeruduk, berarti di akhirat dia yang diseruduk, dibalas. Walaupun itu binatang. Ya. Misalnya 2 ayam jago tarung, yang satu mati, kalah. Ya sudah, nanti di hari kiamat dibalas. Jadi yang dibalas itu bukan manusia saja. Jadi binatang-binatang buas nanti dikumpulkan setelah hari kebangkitan, satu sama lain dikisos. Ya, dikisos, dibalas. Lah setelah selesai mereka semua itu jadi tanah. Jadi tanah. Nah, di saat itu orang-orang kafir itu meri, pengen gitu. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turoba. Jadi saat orang kafir itu melihat binatang-binatang itu saling dikisos, setelah selesai kok jadi tanah, kok enak, nggak masuk neraka kan gitu. Orang-orang kafir juga pengen sebenarnya jadi tanah lagi, cuma nggak bisa. Mereka harus menjalani hukuman di neraka. Jadi al-wuhus itu artinya adalah binatang-binatang buas atau binatang liar. Maksudnya adalah semua binatang dikumpulkan, kemudian yaitu tadi saling mengkisos. Nah ini seperti di surat Al-An'am ayat 38. Wa ma min dabatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahaihi illa umamun amsalukum. Jadi tak satu pun makhluk yang merayap di muka bumi ini, juga tak satu pun burung yang terbang dengan 2 sayapnya, kecuali mereka juga umat atau makhluk seperti kalian manusia. Ya, sama-sama makhluknya. Allah ma farratna fil kitabi min syai'in tsumma ila rabbihim yuhsarun. Jadi tidak ada satupun yang kelewatan dari catatan kami Allah. Satupun tidak ada yang kelewatan. Nah, kemudian mereka dikumpulkan. Ya. Nah, dalam tafsir Ibnu Abbas mengatakan yuhsaru kullu syai'in hatta dzubab. Jadi segala sesuatu itu dikumpulkan nanti. Diurus sampai yang namanya lalat itu juga diurus. Yang kecil-kecil lalat, nyamuk, apalagi kutu, semuanya dikumpulkan, kemudian ada pembalasan. Kita lanjutkan. Wa idzal biharu, dan ketika lautan, segoro iku sujirat dinyalakan terus jadi lautan api. Jadi sujirat dinyalakan. Jadi sujirat itu bisa bitahfif dengan tanpa tasdid, wastadid dengan tasdid juga bisa. Jadi ada perbedaan di riwayat bacaannya. Ada yang membaca sujirat
tanpa tasdid, ada yang sujjirat memakai tasdid. Artinya adalah ukidat pasorot naron. Ukidat dinyalakan apa samudra, apa lautan. Pasorot maka jadi apa lautan iku naron api. Laut itu kan tempatnya air. Tempatnya air. Enggak mungkin menyalakan api di situ kan enggak mungkin. Itu untuk pikiran kita sekarang. Tapi kelak di hari kiamat lautan itu dinyalakan yang asalnya lautan air menjadi lautan api. Jadi ukidat pasorot naro. Jadi dinyalakan terus lautan itu berubah menjadi api. Atau ada makna yang lain. Jadi sujirat itu bermakna yubisat, dikeringkan. Ada yang memaknai dibakar, ada yang memaknai dikeringkan. Wa dhahaba ma'uha falam tabqa minha kitrotun. Jadi tidak ada setetes pun air di lautan. Hilang airnya, tidak tersisa satu tetes pun. Jadi sujirat itu ada yang memberi makna dibakar, ada yang memberi makna dikeringkan, atau dialirkan, itu juga ada. Nah, di tafsir Qazin itu dijelaskan pola Ibnu Abbas maknanya adalah ukidat pasorot naron tatorib. Jadi laut yang asalnya berupa air itu dinyalakan sampai menjadi api yang menyala-nyala. Ya, sampai menjadi api yang menyala-nyala. Ada juga yang menjelaskan wakila fujiro ba'duha fi ba'dil adab wal mil saya ulang ya, wakila fujiro ba'duha fi ba'dil adbi wal milki kata sorot al bihar kuliha bahron wakidan. Ada yang menjelaskan selama ini lautan itu ada laut yang tawar, ada laut yang asin, kan gitu. Ada laut yang tawar, ada laut yang asin. Lah kelak di hari kiamat semuanya itu dicampur aduk. Sudah tidak terpisah lagi. Nah, sehingga lautan itu ya sudah jadi satu. Bukan dua jenis lagi. Penjelasan yang ketiga, wakila sorot miyahuha min hamimi ahlinar. Ada yang menjelaskan nanti airnya samudra itu akan dijadikan dijadikan air panas untuk menyiksa ahli neraka. Jadi ada yang menjelaskan seperti itu. Jadi sorot miyahuha min hamimi ahlinar. Ada juga penjelasan sujirat ai yubisat waduhiba ma'uha falam tabqa fiha kitroh. Nah, itu. Jadi dikeringkan, airnya dihilangkan,
sehingga tidak ada tersisa setetes pun. Kita lanjutkan, wa idan nufus, dan ketika jiwa, nufus, nafas ya. Nufus itu jamak dari nafas, jiwa. Zuwijat, jiwa. Jiwa. Zuwijat, digandengkan apa jiwa? Digandengkan artinya disatukan kembali dengan jasadnya. Jadi kurinat bi'ajsadiha. Jadi kurinat itu digandeng bi'ajsadiha dengan jasadnya. Jadi ketika jiwa itu disatukan kembali dengan jasadnya. Itu kalau di tafsir Jalalain, ya. Kalau di tafsir Qazin ada beberapa penjelasan. Ruwiya, saya ulang. Rawa an-Nu'man ibnu Basir an Umar bin Khattab annahu su'ila an hadhil ayah. Jadi Umar bin Khattab itu pernah ditanya tentang ayat ini. Ayat 7 ini. Wa idzan nufusu zuwijat itu artinya apa? Wahai Umar bin Khattab. Faqala yukronu bainar rajulis sholih ma'ar rajulis sholih fil jannah. Jadi orang baik akan digabungkan dengan orang baik di dalam surga. Wa yukronu bainar rajulisu ma'ar rajulisu finnar. Orang jelek akan digabungkan dengan orang jelek juga di neraka. Kalau di dunia orang baik, orang jelek itu masih campur jadi satu. Ya. Di masjid itu belum tentu orang baik semua. Ya kan? Itu kalau di dunia. Tapi kalau di akhirat nanti wa idzan nufusu zuwijat, orang baik akan digabungkan dengan orang baik di surga, orang jelek akan digabungkan dengan orang jelek di neraka. Itu. Ada juga penjelasan Riko kulum ri'in bisi atihi. Jadi setiap orang itu akan digabungkan dengan yang satu golongan dengan dia. Jadi setiap orang itu akan digabungkan dengan yang satu golongan dengan dia. Al-Yahud bil Yahud. Orang Yahudi nanti digabungkan dengan orang Yahudi. Wan Nasoro bin Nasoro. Orang Nasrani gabung dengan orang Nasrani. Wakila yuhsarur rajulu ma'a sahibi amalih. Ada juga yang menjelaskan seseorang itu akan dikumpulkan dengan orang yang amalannya sama. Dikumpulkan dengan orang yang amalannya sama. Yang satu frekuensi lah. Kalau zaman sekarang bahasanya kan gitu. Yang satu circle. Jadi zuwijat itu maknanya digandeng. Maksudnya yaitu tadi. Jadi laki-laki yang soleh digandingkan dengan laki-laki yang soleh. Orang yang kafir juga digandingkan dengan orang yang kafir. Orang Yahudi dengan orang Yahudi.
orang Nasrani dengan orang Nasrani. Tuh. Itu yang pertama. Yang kedua, ruh atau jiwa digandeng dengan jasadnya. Yang ketiga, manusia digandeng dengan amal perbuatannya. Yang keempat, orang beriman digandeng dengan bidadari dan orang kafir digandeng dengan setan. Ada yang menjelaskan seperti itu. Jadi orang beriman digandengkan atau dinikahkan dengan bidadari di surga, sedangkan orang kafir ya digandengkan dengan setan di neraka. Nah, itu. Jadi wakila zuwijat an-nufus bi'akmaliha. Wakila zuwijat nufusul mukminin bi huril in. Jadi orang mukmin dinikahkan dengan bidadari yang jeli-jeli matanya. Wa kurinat nufusul kafirin bisayatin. Ya. Jadi orang kafir digandengkan dengan setan. Wakila makna zuwijat ruddat al arwah ilal ajsad. Penjelasannya sama seperti tadi. Wa idzal mau'udatu, dan ketika bayi yang bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup itu disebut mau'udah. Jadi bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup. Jadi mau'udah itu adalah al-jariyah tutpanu hayatan. Jadi anak perempuan yang dikubur hidup-hidup qaufal ar wal hajah. Karena orang tuanya itu merasa malu kalau punya anak perempuan, dan anak perempuan itu dianggap membebani hidup waktu itu. Ngopeni anak wedok yo renek gunani. Makane dipateni ae. Itu kehidupan orang kafir waktu itu seperti itu. Jadi matpunah ayatan, dikubur hidup-hidupan, yakni jariyah alati dufinat wahiyah hayah. Jadi anak perempuan yang dikubur hidup-hidup karena yaitu tadi orang tuanya merasa malu dan merasa tidak ada untungnya ngeramut anak wedok. Gitu. Jadi duwe anak wedok itu dianggap tidak menguntungkan. Iki dihitung-hitung sedina mangane sakmene bareng gede ketok ayu dirabi wong. Aku ora oleh apa-apa. Alah mumpung sik cilik dipateni ae. Ngoten niku. Jadi saking parahnya orang jahiliyah seperti itu. Jadi punya anak perempuan itu merasa terbebani. Beda dengan orang sekarang punya anak perempuan seneng. Ya, kalau orang dulu ndak. Gede ora iso dijak kerja. Ngono kan? Fisiknya ndak seperti laki-laki. Daripada rugi wis mending dipateni, ngono kuwi. Ya. Wis kaya ngono kuwi. Pewarah memang. Suilat ditanya, dia anak perempuan. Ditanya itu dalam rangka tabkitan likotiliha. Dalam rangka mencaci maki pembunuhnya.
Lah yo nduk, kowe iki salah apa? Kok dipateni karo bapakmu ngono kuwi. Gampangane ngoten niku lho. Lah ya nduk, kowe iki salah apa? Kowe ya ora salah apa-apa, ya sik cilik, ora tau nglakoni dosa apa-apa, kok dipateni karo bapakmu iki piye ceritane? Itu suilat itu di situ. Artinya yang melakukan pembunuhan itu akan menerima akibatnya. Ngoten lho, akan menerima akibatnya. Apa ada yang seperti itu sampai sekarang? Oh banyak. Banyak seperti itu. Ya termasuk ya sing hamil, tahu-tahu diaborsi, digugurkan. Ya ngono kuwi, termasuk wa idzal mau'udatu su'ilat. Lah ya nduk kowe salah apa to nduk kok sampai dipateni karo bapakmu? Ditanya kan. Tapi artinya bapaknya itu nanti yang akan menerima hukumannya. Bi ayyi dan bin. Nah ini sebab apakah dosa? Ya. Sebab apakah dosa? Sebab dosa apa? Ngono, gampangane ngono kuwi. Kutilat dibunuh. Kutilat dibunuh apa atau sopo anak perempuan. Jadi kuri'a bikasri tak. Jadi dibaca dengan tak yang dikasroh. Berarti kutilat. Hikayatan lima tukhotobu bihi. Ya ini sebagai cerita bahwa nanti di hari kiamat si anak yang dikubur hidup-hidup itu ya ditanya. Wa jawabuha antakula kutil tu biladan bin. Lah jawabnya adalah nanti si anak perempuan itu akan mengatakan langgih kula ya mboten duwe dosa tapi kok dipateni. Kutil tu biladan dan bin, saya dibunuh padahal saya tidak melakukan dosa apa-apa. Saking parahnya orang jahiliyah memang seperti itu. Wes ngawur tok pokoknya. Kita lanjutkan. Fa'idha suhufu, maka ketika berbagai lembaran buku amal. Jadi suhuf itu adalah suhufu al-a'mal. Jadi lembaran-lembaran yang berisi catatan amal. Jadi suhuful a'mal atau suhufu a'malil ibad. Jadi kita ini kan dikawal dua malaikat itu, Raqib Atid, yang mana keduanya mencatat semua amalan kita. Lah mencatatnya ya di suhuf ini. Ya. Lah sekarang suhufnya ya masih disimpan, belum dikeluarkan. Ya. Nusirat dibentangkan apa suhuf, apa buku amalan. Jadi ada yang membaca nusirat, ada yang membaca nusirat. Jadi bitahfif itu tanpa tasdid, wa tasdid ini dengan tasdid. Artinya ada yang membaca nusirat, ada yang membaca nusirat. Artinya adalah futihat wabusitot. Jadi futihat itu dibuka, wabusitot dan dibentangkan. Jadi buku amalan sudah dibentangkan semua, dibuka opo enoi. Ya. Itu lil hisab. Jadi untuk
penghitungan hamba tersebut. Wa idza sama'u, dan ketika langit kusitat. Kusitat itu artinya dicabut atau dilebur, atau ada yang bermakna dilipat. Jadi nuziat an amakiniha. Jadi nuziat itu dicabut an amakiniha dari tempatnya. Kama yunza'u, sebagaimana dicabut opo adjildu, kulit anisati dari kambing. Anisati dari kambing. Jadi kusitot itu artinya kayak jenengan pas kurbanan nyembelih kambing itu. Jadi kambingnya habis disembelih terus dikuliti. Ya, kulitnya dilepas dari kambingnya. Nah, itu disebut ya, kusitot itu seperti itu. Lah nanti di hari kiamat yang diperlakukan seperti itu adalah langit. Jadi langit itu dicabut, digulung, ya, seperti digulungnya kulit kambing dari kambingnya yang habis disembelih terus dikuliti itu tadi. Itu disebut kusitot. Wa idal jahimu, dan ketika neraka. Jahim itu maknanya neraka. Wa idal jahim artinya an-naru, ya, neraka. Su'irat, dinyalakan. Ya, dinyalakan. Apa neraka jahim? Jadi bitahfif wa tasdid. Artinya ada yang membaca su'irat tanpa tasdid, ada yang membaca su'irat. Artinya ujijat, ya dinyalakan. Jadi ukidat li'a'dailah, jadi dinyalakan untuk musuh-musuhnya Allah. Artinya ya orang-orang kafir itu. Wa idza, dan ketika itu al jannatu surga. Al jannatu surga uslifat, didekatkan. Apa surga? Jadi uslifat kurribat. Jadi uslifat itu bermakna kurribat, didekatkan li ahliha, untuk penghuninya. Lihat fuluha, agar mereka masuk pada surga tersebut. Wa jawabu idza, nah, jawabnya idza itu awala surah wa ma utifa alaiha. Nah, jawabnya idza itu ya di awal surat itu tadi. Jadi ketika surga didekatkan. Jadi kepada penghuninya agar mereka bisa masuk di dalam surga itu. Iku kalimat mengetahui apa nafsun diri, ma pada apa-apa ahdorot yang mendatangkan. Apa nafsun? Mendatangkan artinya mengamalkan. Artinya begini, mulai ayat 1 sampai ayat 13 itu kan ayatnya dimulai dengan idza. Idza samsu kuwirat. Ayat 2 idzan nujumun kadarot, idzal jibalu su'irat, dan seterusnya kan. Kata idza itu jawabnya adalah di ayat 14 ini. Itu loh. Jadi pada saat langit dihancurkan, bintang berguguran, terus apa lagi itu?
Lah di saat itu setiap orang mengetahui betul secara pasti apa yang dia amalkan waktu di dunia. Maksudnya seperti itu. Ya, jadi kalau diurutkan betul ya, ketika matahari dilipat, ketika bintang berguguran, ketika gunung dijalankan, ketika onta hamil tidak diurusi lagi, ketika binatang buas dikumpulkan, ketika laut dinyalakan, ketika jiwa disatukan kembali dengan jasadnya, ketika bayi yang dikubur hidup-hidup ditanya tentang dosa apa yang dilakukannya, tak seterusnya itu, lah disitulah setiap orang mengetahui betul amal baik atau buruk yang dulu pernah diamalkan di dunia. Jadi alimat nafsun artinya kullu nafsin, setiap diri, waqta hadhil madkurah, pada waktu cerita ini, wahwa yaumul kiamah, itu adalah hari kiamat, ma'ah dorot, pada amalan yang sudah dia kerjakan, min khairin wasarin, min khairin dari kebaikan, wasarin dan kejelekan. Jadi jawabnya idza mulai awal sampai ayat 14, ayat 13 itu jawabnya ada di ayat 14. Fala uqsimu, ya, fala uqsimu bil khunnas, maka bersumpah aku. Bersumpah aku Allah. Jadi lanya itu la zaidah ya. Jadi fala uqsimu, lanya itu adalah la zaidah. La zaidah itu ya sebagai takkid biasa, penguat. Bil khunnas, dengan bintang yang berjalan mundur. Jadi bintang-bintang yang berjalan mundur. Jadi bintang yang berjalan mundur itu ada 5 bintang. Yang pertama adalah bintang Zuhal, ya, bintang Zuhal. Yang kedua adalah bintang Mustari. Yang ketiga adalah Mirih. Yang keempat adalah Zuhrah. Yang kelima adalah Utorid. Nah. Itu 5 bintang yang berjalan mundur. Al-Jawari yang berjalan Al-Kunas yang terbenam, yang terbenam. Jadi hiya an-nujum al-khamsah, itu kan dijelaskan di situ di tafsir Jalalain. Jadi bintang yang mundur itu ada 5, hiya an-nujum al-khamsah. Yang pertama Zuhal, wal Mustari itu yang kedua, wal Mirrih itu bintang yang ketiga, kemudian yang keempat Zuhrah,
Yang kelima utorit. Ya. Arjawaril kunnas. Jadi tahnusu bidhammin nun. Jadi asal kata tahnusu, nunnya di domah. Ai artinya tarji'u ila majroha waro'aha. Dia kembali di dalam realnya pada belakangnya. Gampangane ngomong ya mundur itu tadi. Mundur. Bainama naro an-najma fi akhiril burji. Jadi pada saat kita itu melihat bintang di akhirnya burji. Burji itu ya sama dengan di ayat wasama idzatil buruj itu. It karro rojian ila awalihi. Jadi ada bintang yang mundur. Jadi dari satu titik berjalan, habis itu balik ke titik itu lagi. Watak nisu bikasrin nun, aitat kulu fi kinasiha, aitagibu fil mawa diilladhi tagibu fiha. Jadi dia terbenam di beberapa tempat yang memang semestinya dia terbenam. Nah itu al-jawaril kunas. Jadi 5 bintang yang memang digunakan sumpah oleh Allah, yaitu bintang Zuhal, Mustari, Mirrih, Zuharoh, dan Utorit. Walaili dan demi malam. Demi malam. Idza as'as ketika pergi apa malam. Jadi as-as itu maknanya bergeser sedikit demi sedikit. Jadi akbala bidilamihi au adbaro. Jadi as-as itu artinya akbala datang bidilamihi dengan gelapnya, au adbaro atau pergi apa malam. Lah kalau datang dengan kegelapannya itu artinya menjelang malam itu tadi, menjelang malam. Jadi matahari terbenam, lah malam datang dengan membawa kegelapannya. Kalau adbaro itu artinya pergi. Jadi matahari sudah mulai terbit, gelapnya malam perlahan mulai hilang. Itu walaili idza as'as seperti itu. Jadi akbala bidilamihi, datang dengan kegelapannya, au adbaro atau pergi dengan kegelapannya. Lah as-as sendiri artinya adalah bergeser sedikit demi sedikit. Ya waktu ya seperti itu, bergeser sedikit demi sedikit. Wasubhi dan demi waktu subuh. Ini masih sumpahnya Allah loh ya. Jadi sumpahnya Allah mulai ayat 15 tadi. Wasubhi dan demi waktu subuh, idza tanafas, ketika tampak apa waktu subuh atau mulai berwarna kuning. Ya, mulai berwarna kuning terus sampai terang benderang. Jadi imtada itu ya istilahnya mulai tampak kata tasiro naharon bayinan.
sehingga menjadi siang yang terang benderang. Naharon bayinan itu siang yang terang benderang. Jadi waktu subuh itu masih gelap, terus berjalan mulai kuning, 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 terang, terang, terang sampai terang benderang betul. Ya. Innahu sesungguhnya Al-Qur'an. Nah, ini jawabnya sumpah atau isinya sumpah. Innahu sesungguhnya Al-Qur'an, ai Al-Qur'an iku laqaulu rasulin niscaya ucapan utusan. Utusan di sini adalah Jibril karimin yang mulia. Ya, karimin yang mulia. Mulia di sisi Allah. Jadi karimin alallahi ta'ala. Jadi atas Allah, Jibril itu adalah malaikat yang mulia. Wa huwa Jibril. Itu adalah Jibril. Udhifa ilaihi linuzulihi bihi. Nah, adanya disandar pada malaikat Jibril karena memang yang turun ke Nabi Muhammad adalah malaikat Jibril. Kalau aslinya Al-Qur'an itu firman-Nya Allah. Al-Qur'an itu firman-Nya Allah aslinya. Tapi ayat ini ditulis Al-Qur'an itu adalah ucapannya utusan Allah yang mulia, yaitu malaikat Jibril. Kenapa disandarkan pada Jibril? Karena memang yang turun kepada Nabi Muhammad adalah malaikat Jibril. Nah, gitu. Dikuatin yang mempunyai kekuatan. Indadil arsi di sisi Allah yang memiliki ars. Jadi dil arsi itu artinya Allah. Makinin yang mempunyai pangkat. Jadi dikuatin itu artinya ai sadidul kuwa. Jadi sangat kuat. Ya. Indadil arsi di sisi zat yang mempunyai aras itu siapa? Allah. Makin yang mempunyai kedudukan. Jadi makin di makanatin. Muta'allikun bihi inda. Jadi di samping kuat, dia mempunyai pangkat yang tinggi di sisi Allah. Maksudnya seperti itu. Jadi di samping kuat, malaikat Jibril juga mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah. Muta'in, ya, muta'in, ditaati. Muta'in, ditaati. Sama di sana. Sama di sana. Di sana itu di langit maksudnya. Jadi tuti uhu al malaikatu fis samawat. Jadi tuti uhu taat pada Jibril sopo al malaikatu para malaikat fis samawat di langit. Jadi dia memang pimpinan para malaikat. Malaikat Jibril itu. Jadi dia ditaati oleh seluruh malaikat yang ada di langit. Aminin lagi bisa dipercaya dalam menyampaikan wahyu. Jadi aminin alal wahyi, atas menyampaikan wahyu. Jadi menyampaikan wahyu kepada para nabi. Wama dan tidak ada sohibukum utawi teman kalian. Teman kalian itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, iku bimajnun dengan gila itu tidak. Sebagaimana tuduhan kalian, kama za'amtum, bagaimana tuduhan kalian. Jadi
selain Al-Qur'an itu dari Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, lah Nabi Muhammad sendiri juga bukan orang gila. Ngono lho maksudnya, ya. Jadi Al-Qur'an itu dari Allah, yang menyampaikan kepada Nabi Muhammad adalah malaikat Jibril, malaikat yang ditaati, malaikat yang bisa dipercaya. Di samping itu Nabi Muhammad sendiri juga bukan orang gila. Ngoten nggih? Ya. Jadi tidak ada teman kalian yaitu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam iku bimajnun dengan gila kama za'amtum sebagaimana dugaan kalian. Ya. Jadi utifa ala innahu ila akhiril muqsam alaih. Jadi diatofkan di situ, yes termasuk itu bagian dari sumpahnya Allah. Walaqad ro'ahu, dan niscaya sungguh melihat siapa Muhammad hu pada Jibril bil ufukil mubin. Bil ufuk, di ufuk. Ufuk itu ya penjuru langit. Al-mubin yang jelas. Jadi walaqad ro'ahu, dan niscaya sungguh melihat hu pada Jibril, artinya ro'a Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Jibrilah ala suratihil lati khuliqa alaiha. Jadi ro'a melihat sapa Muhammadun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Jibrilah pada malaikat Jibril ala suratihi atas bentuk aslinya malaikat Jibril. Alati khuliqa alaiha, yang mana Jibril diciptakan atas bentuk itu. Jadi malaikat Jibril itu kan memang bisa, orang Jawa bilang itu apa? Membo. Membo wong lanang ganteng ya iso, ya kan? Ya, malaikat Jibril itu memang bisa menyamar atau merubah bentuk dirinya. Ya. Tapi Nabi Muhammad itu pernah melihat bentuk aslinya malaikat Jibril. Ya, bentuk aslinya malaikat Jibril bil ufuki, di penjuru langit al-mubin yang jelas. Ya. Jadi bil ufukil mubin al-bayyin yang jelas, wa huwa al-a'la, itu langit yang tinggi. Ya, langit yang tinggi, binahiyatil masrik, di arah timur. Kaitu tatlu'us samsu, di mana matahari itu terbit. Jadi posisinya itu Nabi Muhammad menghadap ke timur. Lah terus di ufuk timur itu muncul malaikat Jibril dengan bentuk yang asli. Ya, dengan bentuk yang asli. Jadi Al-Qur'annya dari Allah, ya, yang menyampaikan malaikat Jibril. Kemudian Nabi Muhammadnya juga tidak gila. Selain tidak gila, Nabi Muhammad juga pernah melihat bentuk aslinya malaikat Jibril di ufuk timur. Ya. Lah ngono kok sik iso gak percaya ku piye? Ya. Wa ma huwa, dan tidak ada huwa utawi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alal ghaibi, atas sesuatu yang gaib. Sesuatu yang gaib. Ini artinya wahyu
atau kabar dari langit. Bidonin dengan pelit, ya, bidonin dengan pelit. Dan Nabi Muhammad sendiri bukanlah orang yang pelit dalam menyampaikan wahyu. Gampangane ngomong ngono kuwi. Ya. Jadi wa ma huwa, tidak ada utawi Nabi Muhammad alal goibi, atas yang goib, artinya magoba, apa-apa yang goib, minal wahyi wa khabari sama, dan kabar dari langit, bidonin. Nah, bidonin itu pelit, ya, pelit artinya tidak ada yang disimpan-simpan oleh Nabi Muhammad. Jadi bidonin ini ada yang memberi makna pelit, ada yang memberi makna kurang bisa dipercaya. Nah, gitu. Jadi bidonin kalau di tafsir Jalalain dijelaskan bimuttaham. Nah, bimuttaham itu artinya kurang bisa dipercaya. Wa fi qiraatin bidzat. Nah, ada riwayat bacaan dengan menggunakan dot, artinya bibakil. Payan takisu sayan minhu, pelit sehingga ada yang dikurangi tidak disampaikan. Nabi Muhammad tidak seperti itu. Ya. Nabi Muhammad tidak seperti itu.